Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal soal ketahanan kekentalan. Jadi nggak seperti yang dibahas di apa kebanyakan eh, industri pelumas, sales oli, pemilik pabrik, pemilik merek oli di Indonesia. Yang namanya kestabilan kekentalan itu tidak hanya ada hubungannya dengan viscosity index, tapi juga apakah olinya tahan ketika dipakai lama, hubungannya dengan shear, sobekan-sobekan. Ini penulis sudah pernah kasih contoh USVO, Ultra Strong Viscosity Oil. Di sini bukan oli yang viscosity indexnya tinggi, tapi adalah oli yang stabil kekentalannya pada suhu tinggi atau suhu rendah, hanya base oil yang berkualitas yang dipergunakan. Jadi penulis sering rekomendasi oli Ravenol USVO karena ya penulis tertarik dengan filosofinya yang ya entah mengapa tidak diterapkan di Indonesia juga. Jadi USVO ini adalah oli PAO HPBC, atau star shaped polymer, polimer yang bentuk bintang, bentuk star. Jadi ini tujuannya adalah untuk mendapatkan oli yang stabil pada pemakaian yang lama gitu ya. Barely any shearing loss during operation. Jadi kekentalannya cenderung tetap ya. Terus kalau yang lain-lain ya biasa, di oli-oli lain juga ada. Tapi kita lihat dari resepnya ya. Jadi dia menggunakan dua bahan. Yang pertama adalah PAO, yang kedua adalah bahan yang highly polar. Jadi PAO itu punya sifat yang low polar. Sifat polar ini gampangannya adalah seberapa mudah olinya nempel ke logam. Logamnya tentu macam-macam ya. Jadi PAO ini low polar. Karena low polar, dia itu nggak begitu nempel ke logam. Untuk bisa netral, ini butuh bahan yang high polar. Bahan high polar ini disebutkan contohnya ada 3. Ada yang oil soluble polyalkylene glycol, jadi polyalkylene glycol yang bisa larut ke oli. Ester polyol ester polyol ester, yang juga ada oil polyalkylene glycol yang larut ke oli, juga alkylated naphthalene ya, AN aditif. Jadi dari ketiganya ini menjadi bahan yang punya sifat sangat polar dicampurkan dengan PAO. Jadi biar netral sifatnya ya. Ya juga tentu netral terhadap seal juga. Ini juga akan terbentuk pengentalan ya. Pengentalan tanpa menggunakan bahan polimer. Nah, selain itu juga Ravenol untuk beberapa olinya yang butuh sekali menggunakan viscosity index improver menggunakan model star, model bintang. Jadi keunggulannya model bintang ini adalah dia sangat shear stable alias tahan terhadap kocokan-kocokan mesin. Nah, ini ada penjelasan ya di videonya The Motor Oil Geek yang judulnya Viscosity Breakdown, The Silent Engine Killer Reveal. Jadi dia ini menjelaskan bahwa yang paling merusak oli itu adalah ketika kekentalannya turun. Kekentalannya turun karena banyak hal, tapi dia sebut penurunan kekentalan karena shear, karena kocokan-kocokan itu yang paling parah ya. Dan dia ini untuk mensimulasikan menggunakan ini ya, menggunakan alat ini. Jadi ini modelnya kayak ball piring, oli ditaruh situ, diputer-puter, dikocok-kocok, jadi olinya itu bener-bener kena gilingan-gilingan gitu ya, kena gilingan-gilingan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Sebelum kita bahas hasilnya,
kita lihat dulu yang diujikan. Ini ada oli liqui moly 10W60, mobil W50, mobil 5W50, Castrol Edge 5W40, mobil FS 0W40, grup 3 dan OCP. OCP ini adalah jenis aditif ya. Aditif penambah viscosity index. Ini juga ada bahan PAO. Jadi PAO dan GRP3 ini adalah jenis bahannya. Dia ada selang-seling ya, bisa kita lihat selang-seling. Boleh HPL iki ono apa ya? Penulis HPL tanpa viscosity index improver. Mbuh HPL apa penulis nggak begitu paham omongannya. Mungkin bahan oli juga. Tapi ya kita lihat dari grup 3 dan PAO-nya. OCP ada Star dari buatan Infinium atau apa? Star dari LZ. Mbuh LZ itu industri mana? Ini dari beda merek tentunya ya. Terus ini ada PIB. Untuk mengetahui PIB itu di sini ada keterangan polyisobutylene ya. Ini PIB itu fungsinya adalah untuk pengental ya. Fungsinya adalah pengental, membuat olinya jadi lebih kental. Cuma ya ini kelemahannya adalah kalau dingin itu akan sangat kental. Jadi ini ada PIB, ini ada angka 9, ada 16. Ini PIB ini membuat olinya jadi sangat kental di suhu rendah, di suhu min 30 derajat Celcius. Jadi ini oli grade sama ya, ini grade sama, tapi kita lihat angkanya yang pakai PIB jauh lebih kental. Terus ini ada contoh-contoh UCP ya. Iya, ini non dispersion UCP. Di sini ada angka shear stability index 22. Ini juga ada contoh shear stability index 50. Olefin copolymer juga, OCP juga. Ini star viscosity modifier. Nggak ada angka shear stability index. Terus ini amorphous olefin copolymer. Ini shear stability index 35. Ini shear stability index 32,6. Olefin copolymer juga solid amorphous. Ya, jadi itu contoh-contohnya ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, di sini ternyata angkanya ini bisa kita lihat dari sini ya. 15 menit setelah pakai alat ini tadi ya. 15 menit setelah pakai alat itu. Ternyata terjadi penurunan kekentalan yang banyak untuk oli-oli ini ya. Jadi OCP ini katanya aditif perubah viscosity index, penambah viscosity index yang banyak dipakai. Cuma katanya yang dia pakai ini adalah merek yang paling bagus. Dan ternyata di pasaran ada yang lebih buruk lagi. Jadi ada yang sampai ini liqui moly penurunan kekentalannya sangat ekstrim, hampir 30%. Mobil 5W50 18%. Mobil FS 10%, Castrol Edge 13,6 itu. Dan di sini kita bisa lihat terjadi penggolongan grup-grupan gitu ya. Yang OCP angkanya dekat-dekat ya, yang OCP ini. Tapi kelihatan yang PAO ini lebih stabil daripada grup 3. Yang berikutnya ini ternyata sama ya. Walau HTAS-nya beda. Jadi yang grup 3 ini cenderung lebih enggak stabil dari HTHS. Yang ini kebetulan angkanya sama ya. Nah, ini pakai model Star, merek Infineon atau apalah. Terus ini merek LZ yang sama juga grup 3 itu lebih enggak stabil, apalagi dari HTHS-nya. Jadi model Star ini jauh lebih stabil. Starnya LZ ini lebih stabil dari starnya Infin ini ya. Terus yang paling stabil adalah yang pakai PIB. PIB itu pengental saja ya, tanpa nambahkan yang lain. Cuma kelemahannya ini di suhu dingin dia akan jadi sangat kental. Jadi sifat ini kurang cocok kalau untuk yang suhu dingin ya.
Jadi ya masing-masing aditif viscosity index improver ada kelemahannya sendiri. Yang rasanya cocok untuk kita itu ya model PIB atau LZ Star gitu ya. Cuma sayangnya kita nggak tahu ya di oli-oli itu mereka pakai bahan apa. Kita taunya ya wes oli udah jadi. Kalau kita percaya sama pabrik olinya ya jadinya seperti ini. Liqui moly penurunannya sampai 30% setelah 15 menit kena shear gitu ya. Kalau yang video penulis juga sebelumnya sudah tunjukkan ya, terjadi penurunan cukup banyak. Sebentar. Nah, di video ini penulis pakai sel HX3 ya. Setelah 80 km pemakaian di motor penulis, dari kecepatan turun bolanya 3,27 jadi 2,77. Kita hitung kasarannya ya. Kekentalan kira-kira turun 18%. Jadi ya sudah kayak yang mana ya? Kayak yang mobil 5W50 ini. Jadi turun 18% itu sudah sama kayak mobil 5W50. Padahal ini olinya HX3 20W50 ya. Jadi ya beneran ternyata memang ada terjadi penurunan kekentalan secara banyak ya ketika olinya dipakai. Nah, yang kita butuhkan adalah mencari oli yang bisa tahan kekentalannya walau dipakai lama. Ya sayangnya ini artinya butuh menyimpan oli yang baru dan oli yang lama. Penulis tentu nggak akan sering melakukan seperti ini karena artinya penulis nggak bisa nuang semua olinya kan ya. Tapi ya dari uji ini saja bisa kelihatan ya bahwa setelah pemakaian 80 km ini turun 18% dari kalkulasi tadi, dan ini ternyata sama dengan yang mobil One 5W50 yang kekentalannya diukur di suhu 100 derajat. Penulis ngukurnya tentu di suhu ruangan. Mungkin 30, 32 gitulah kira-kira suhunya. Ya wis lah, itu saja. Jadi ya jelas ya bahwa oli-oli itu harus juga diuji pakai alat seperti ini. Dan penulis nggak tahu apakah di Indonesia itu ada atau enggak. Tapi yang jelas penulis sendiri sudah mengamati itu terjadi dengan menggunakan olinya pada motor. Ya wis lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.